Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Oke, perkenalkan nama saya Darul Barok. Di sini saya akan menceritakan sejarah atau historis hari santri. Oh, oke, mungkin kalian kemarin yang udah melaksanakan upacara atau konvoy dan lainnya dan menjadi pertanyaan juga, kenapa hari santri ini dilaksanakan tanggal 22 ya, 1 Muharram misalnya. Kenapa tanggal 22? Kalau 1 Muharram kan itu lebih islami kali gitu lah, lebih apa ya, lebih tepat saat seperti tanggal tanggal penghitungan hijriyah. Nah, alasannya tersebut mungkin banyak dari perspektif beberapa tokoh. Nah, saya akan mengambil tokoh dari perspektif tokoh PBNU tersebut. Mengapa awalnya emang penanggalan hari santri itu mau tanggal 1 Muharram, awal presiden, tetapi itu ditolak oleh ketua PBNU yaitu Pak Said Akil dengan dalih tanggal 22 Oktober itu memiliki historis yang sangatlah berharga dan yang harus diangkat oleh bangsa kita. Sebab tanggal itu pada masa itu Indonesia pasca jajahan Jepang, yang mana dulu Jepang menyerah tanpa syarat dikarenakan Hiroshima dan Nagasaki dibom atom atau disebutnya itu BB nuklir, yang mana itu hasil percobaan Amerika yang dilakukan di Jepang. Sebab sejarahnya nyambung lagi lah tentang perang antara Jepang dan Amerika. Nah, setelah itu, setelah pasca penjajahan Jepang, nah sekutu datang ke Indonesia dengan tujuan ingin melucuti persenjataannya Jepang dan membebaskan tawanan perang Belanda dan lain-lain. Nah, tetapi pemimpinan negara kita menerima dengan lapang dada mereka untuk datang ke Indonesia dengan niatan baik. Niatan baiknya pimpinan atau founder founding father kita itu agar kita bisa mendeklarasikan hasil kemerdekaan kita. Nah, ternyata Belanda sekutu itu membawa Belanda. Nah, ada spekulasi tersendiri juga bahwasanya Belanda datang ke Indonesia sini bersama sekutu itu rencananya itu bisa jadi mau menjajah lagi Indonesia. Nah, dari situlah para laskar jihad gitu, bukan laskar jihad, sorry, laskar Hizbullah atau laskar Fisabilillah. Nah, kalau laskar Hizbullah itu laskar yang dibuat oleh para pas zaman Jepang. Soalnya itu dilatih oleh militer Jepang. Nah, itu mereka langsung berbondong-bondong langsung datang, menjadi kegelisahan lah rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu Soekarno juga pun gelisah dengan keadaan seperti itu, langsung sowan kepada Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari pun menerima kegelisahan dari presiden tersebut, dan Ki Haji Hasyim Asy'ari berinisiatif untuk mengumpulkan ulama Jawa dan Madura, dan hasil kesepakatan mereka yang mana itu menghasilkan sebuah resolusi jihad
yang pada tanggal 20 Oktober. Nah, resolusi hijrah itu kalau tidak salah berisikan barang siapa mereka yang ingin membela tanah air ini matinya itu syuhada. Terus barangkali orang yang mau barang siapa orang yang berkhianat ingkar kepada NKRI maka wajib untuk dihukum mati atau dikucilkan. Kalau tidak salah seperti itu. Ada 3 resolusi jihad itu. Nah, dari situ menghasilkan resolusi jihad dan menjadikan sebuah pemantik bagi para santri yang lain untuk ikut berjihad membela tanah air ini dari berbagai pelosok daerah. Mulailah resolusi jihad tersebut itu disebarluaskan ke berbagai pesantren di seluruh Indonesia. Nah, saat itu mendatangi Surabaya Jenderal Philips dan Malabi. Nah, di saat pertemuan antara presiden dan lain-lain di Surabaya tersebut, ternyata ada salah seorang jenderal dari sekutu yang meninggal, yaitu Jenderal Malabi. Nah, Jenderal Malabi terbunuh itu who is kill Malabi? Itu tidak ada yang tahu yang membunuh. Ada dari seorang tokoh menyebut Jenderal Malabi dibunuh oleh orang Surabaya dengan jarak tembaknya itu paling dekat mobil. Ada satunya lagi yang mengatakan Jenderal Malabi terbunuh oleh prajuritnya sendiri yang salah sasaran. Nah, dari situlah amukan sekutu mulai mau membabi buta Surabaya dalam janjinya Surabaya akan dibumi hanguskan dalam waktu 3 hari. Tetapi dalam kenyataannya Bung Tomo pun mendeklarasikan resolusi jihad dan membakar semangat para pemuda, santri, laskar jihad, laskar fisabilillah, dan pejuang tanah air kita. Yang mana Surabaya tidak jatuh dan tidak dibumi hanguskan dalam 3 hari, tapi peperangan tersebut hampir menghabiskan waktu 1 bulan. Nah, itulah sekilas dari sejarah saya yang saya paparkan. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Salam.